Pada saat ini kita berada di bulan Safar dan bulan selanjutnya adalah bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan Rabiul Awal adalah bulan terindah bagi umat Islam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melahirkan seorang insan pilihan, seorang petunjuk cahaya kebenaran, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang figur yang patut kita contoh sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu banyak di antara kita pada saat ini remaja-remaji kita yang tidak mengenal siapakah nabinya, yang tidak mengenal keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara kita orang-orang tua sudah tidak mau lagi bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kita alergi di saat kita mendengarkan daripada riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih asik dengan apa yang menjadi tontonan kita pada saat ini. Kita dibuai oleh manusia dunia sehingga kita lupa dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai keluarga kita, anak keturunan kita tidak mengenal siapakah nabinya, tidak mengenal siapa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ironis, pada saat ini generasi-generasi remaja kita jika ditanya siapakah ayah daripada Nabi Muhammad, siapakah ibu daripada Nabi Muhammad, mereka terdiam, mereka tidak bisa menjawab semua apa yang ditanyakan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika seorang pemuda dan pemudi ditanya siapakah penyanyi yang dari Thailand, yang dari mana, mereka tahu, bahkan mereka hafal dengan lagu-lagunya. Ini adalah yang harus kita perjuangkan. Bagaimana generasi-generasi muda kita agar senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil 'aliim minas syaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah datang seorang rasul, telah aku utus seorang nabi dan rasul dari kaummu, dari bangsamu, yang dimana nabi ini sebelum sakit dia telah merasakan sakit, sebelum berdarah dia merasakan berdarah, sebelum lapar dia merasakan lapar, sebelum menderita dia merasakan penderitaan yang sangat berat, yakni nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita, mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita ingat kepada Allah, agar kita ingat kepada Allah, agar kita mengetahui siapa Allah dengan penuh kasih sayang. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana rasa sayang dan cintanya baginda Rasulullah kepada kita, bagaimana begitu besarnya cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Bahkan di akhir-akhir hayat beliau, yang beliau sebut bukan keluarganya, yang beliau sebut bukan anak keluarganya, tetapi umatnya. Ummati, itulah yang selalu disebut oleh baginda Rasulullah sehingga Rasulullah hampir akhir hayatnya. Begitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita, begitu besarnya cinta Rasulullah kepada umatnya. Lalu pertanyaan kita, sejauh mana rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah ada Rasulullah di dalam hati kita? Sudahkah ada Rasulullah di dalam hati kita? Sudahkah ada Rasulullah dalam kehidupan kita? Sudahkah kita bisa mencontoh daripada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang paling berakhlakul karimah, seorang pemimpin yang patut dicontoh, dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang panglima perang yang patut dicontoh adalah baginda Rasulullah. Seorang kepala rumah tangga yang patut ditiru adalah baginda Rasulullah. Seorang sahabat yang baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang patut kita contoh selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang arif dan bijaksana adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerapkan, yang mengukuhkan tab-tab daripada akhlak yang baik, daripada akhlak yang mulia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memimpin karena takut kepada Allah, yang beliau memimpin karena cinta kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, begitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita, begitu besarnya keinginan baginda Rasulullah ingin bertemu dengan kita. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Allah menghancurkan alam ini, Allah meluluhlantahkan dunia ini, Allah mematikan semua yang ada di dunia ini, maka ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan Mikail untuk membangkitkan kekasihnya Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah dibangkitkan, Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, hari apakah ini?" Maka kata Jibril alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ini adalah hari kiamat. Ini adalah hari kiamat." Lalu apa kata Rasulullah? "Ya Jibril, benarkah ini hari kiamat?" Apa jawab Jibril? "Ya Rasulullah, benar, ini adalah hari kiamat." Kalau ini hari kiamat Jibril, kalau benar ini adalah hari pembalasan, maka di mana umatku ya Jibril? Di mana umat-umatku ya Jibril? Yang pertama kali ditanyakan oleh baginda Rasulullah saat dibangkitkan daripada kuburnya, saat kiamat dunia adalah umatnya. Di mana umatku wahai Jibril? Di mana umatku wahai Jibril? Begitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah sebagai figur, sebagai uswah dalam kehidupan kita. Begitu banyak di antara sekelompok-sekelompok orang pada saat ini yang membenci daripada ahlul bait, yang membenci daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan terang-terangan mengatakan bahwasanya ibunya daripada Rasulullah di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau mengatakan daripada ibunya Rasulullah di dalam neraka, lalu bagaimana perasaan hati Rasulullah? Kita telah menyakiti hati daripada Rasulullah yang dikatakan ibunya adalah di dalam neraka. Para sahabatnya ada yang dikatakan adalah seorang orang yang sesat. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita suul adab kepada baginda Rasulullah. Marilah kita kembali dan mengikuti daripada jejak baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita tertanam rasa cinta kepada Rasulullah, rasa rindu kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita. Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak kita nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.